Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik teman-teman jamaah Majelis Taklim Amalina yang saya cintai karena Allah, kita meneruskan insyaallah biidnillahi ta'ala pelajaran dari kitab Al-Kabair. Ya, karena saking lamanya Mbok Menawi lupa nama kitabnya. Ya. Baik, alhamdulillah siap ya ibu-ibu. Ya, sekarang saya tanya dulu deh. Kitab Al-Kabair bahasa Indonesianya apa? Yo, kan kita lagi bahas Al-Kabair nih. Berarti bahas masalah apa? Dosanya cuma satu, dosa besar? Oh, berarti dosa besar. Siapa pengarang kitabnya? Ibu-ibu langsung lihat gini sampulnya. Siapa gitu ya? Siapa? Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita doakan semoga Allah merahmati penulis kitab ini, semoga Allah azza wa jalla mengangkat derajat beliau, dan semoga Allah menempatkan di dalam syurga Firdaus. Amin Allahumma amin. Di antara adab seorang talibah, seorang penuntut ilmu adalah mendoakan gurunya. Karena doa dari orang-orang ya beriman kepada saudara-saudaranya yang beriman itu mustajab. Ya, dan kita tidak pernah tahu dengan cara apa kita membalas jasa-jasa para ulama, dengan cara apa kita berjuang bersama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka, mendoakan guru-guru kita. Karena sejatinya apa yang kita lakukan untuk orang lain akan Allah kembalikan untuk diri kita. Baik. Alhamdulillah sampai di bab keempat. Boleh dibuka ibu-ibu, teman-teman, bab keempat tentang dosa meninggalkan salat. Baik, bismillah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-kabiratur rabi'atu tarkus salah. Muallif kitab ini beliau menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, yakni dosa besar yang keempat adalah tarkus salah, meninggalkan salat. Sebagaimana kita tahu teman-teman bahwa salat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah salat ini Allah langsung menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kalau kita tahu perintah-perintah yang lain, hukum-hukum syariat yang lain, Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Zakat, ya enggak? Ya, atau yang lainnya jihad. Tapi urusan salat Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui sebuah kejadian yang dinamakan dengan Isra Mi'raj. Untuk apa? Untuk sebuah tugas yang mulia, yaitu menerima perintah salat. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin yang dia beruntung. Siapa orang-orang mukmin yang beruntung? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang disebut pertama kali oleh Allah adalah orang-orang mukmin yang salatnya khusyuk. Lihat. Orang-orang mukmin yang salatnya khusyuk. Yang pertama kali disebut oleh Rasulullah SAW adalah orang mukmin yang salatnya khusyuk, bukan orang mukmin yang berderma dengan harta yang banyak. Sekali lagi bahwa perintah salat ini adalah perintah yang mulia. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung kepada Rasulullah SAW dengan cara Rasulullah diangkat ke atas langit dengan peristiwa yang kita kenal yaitu Isra dan Mi'raj. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, salat
tidak gugur kewajibannya wabil khusus kepada seorang mukmin yang beriman laki-laki dalam kondisi apapun. Dan salat ini tidak gugur bagi seorang muslimah kecuali memang memiliki udzur syar'i. Contoh, kalau dalam peperangan, ya, peristiwanya lagi rame gitu ya. Itu kira-kira apakah salat juga gugur kewajibannya? Tidak. Ada salat yang dinamakan dengan salat khauf. Ada juga dalam bepergian. Ya, bepergian itu nisful adab. Ya, nisful adab setengah dari adab. Kita tahu ketika kita safar, kita tidak bisa tidur tenang, kita tidak bisa makan tenang. Apakah salat jadi gugur? Tidak. Ada salat safar, maksudnya salat di qasar atau di jamak. Kalau ada orang sakit, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, apakah kewajiban salatnya menjadi gugur? Tidak. Dia bisa berkedip, dia bisa dengan bahasa isyarat. Maka pentingnya salat kita sudah ketahui bersama. Dan ternyata di antara ibadah yang mulia di sisi Allah, yang menjadikan seorang muslimah bisa memasuki pintu surga dari pintu manapun yang ia kehendaki, di antaranya apabila muslimah tersebut menjaga salat 5 waktunya. Subhanallah. Catat ini baik-baik, Bu. Jadi kita ini punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita kita itu bukan cita-cita yang mulia, cita-cita yang sejati itu adalah ketika seseorang sudah punya tujuan, saya pengen masuk surga. Itu cita-cita mulia tuh. Kalau hanya ya Allah saya pengen berkarir, saya pengen punya mobil 3, punya rumah 2, itu belum cita-cita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena rumah, mobil akan kita tinggalkan. Tetapi surga itu adalah tempat tujuan kita bersama. Kita meninggal dunia, tidak ada yang bisa kita bawa kecuali kain kafan. Baru kita berharap kepada Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pengen dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, dan masuk dari pintu manapun yang kita kehendaki. Syaratnya apa kata Rasulullah SAW? Syaratnya seorang muslimah menjaga salat 5 waktunya, seorang muslimah menjaga puasa di bulan Ramadannya, seorang muslimah mentaati suaminya, dan seorang muslimah menjaga dirinya. 4 ini kalau dikerjakan oleh para muslimah, maka ia akan diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa masuk surga dari pintu manapun yang dikehendakinya. Allahu Akbar. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah kita tahu keutamaan-keutamaan salat, maka ternyata meninggalkan salat itu sendiri berdampak buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Yang pertama, orang yang meninggalkan salat itu punya 2 kemungkinan. Seorang muslim, kita berbicara muslim ya. Kalau yang non muslim kan memang gak wajib bagi mereka salat. Karena yang wajib untuk salat diantaranya syaratnya apa ibu-ibu? Muslimah. Maka ketika seorang muslimah meninggalkan salat, kemungkinannya 2. Kemungkinan yang pertama, ia meninggalkan salat karena meyakini salat itu tidak wajib baginya. Padahal dia muslimah. Tapi dia bilang salat gak wajib untukku. Sudah. Atau dia seorang muslim, dia mengatakan salat gak wajib untuk saya. Ya. Kenapa dia mengatakan hal tersebut? Karena dia terkena syubhat. Hati-hati. Memang ada ustazah syubhat yang mengatakan salat gak wajib. Ada. Syubhatnya liberal dan sekularisme. Mereka mengatakan bahwa salat itu wajib di zaman Rasulullah SAW saja. Salat itu wajib bagi orang-orang Arab saja. Itu syubhatnya mereka. Bahkan ada yang mengatakan salat itu ya tidak wajib kecuali bagi orang-orang yang belum sampai derajatnya ke makrifat. Jadi teman-teman, yang pertama dia tahu bahwa salat itu wajib tapi dia sengaja meninggalkan. Kenapa? Karena tadi dia terkena syubhat sekularisme ya. Dia terkena juga pemahaman sesat yang mengatakan bahwa saya sudah gak wajib sholat lagi karena derajatnya sudah ma'rifat. Memang ada ustazah di Indonesia? Ada. Hati-hati. Kalau panjenengan bertemu dengan orang yang mengaku dirinya berilmu, tapi dia sudah tidak lagi mewajibkan atas dirinya sholat, berarti mohon maaf pemahamannya keliru.
Ya, kenapa? Karena sekelas Rasulullah SAW saja dalam kehidupan beliau yang kita ketahui dari sirah yang ditulis oleh para sejarawan, Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Ya, apakah yang mengira dia sudah ma'rifat itu lebih baik dari Rasulullah SAW? Tentunya tidak. Ya, hati-hati. Karena banyak ya orang-orang tuh mengaku dirinya ini loh, saya orang berilmu. Ini loh, saya itu yang sudah ma'rifat gitu ya. Maka kata mereka sudah nggak wajib lagi sholat. Mimpi bertemu dengan Allah itu sudah cukup kata mereka. Ya, jadi bohong ibu-ibu, dusta yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan. Manakala mereka mengaku-ngaku saya pernah bermimpi dengan Allah. Allah bilang sudah nggak wajib sholat bagimu. Wallahi itu dusta. Ya, emang ada ustaz? Ada. Ya. Ada lagi yang bilang sudah saya nggak wajib sholat karena saya dijamin masuk surga. Loh, yang jamin sopo? Nah, mungkin kalau dulu waktu zaman Rasulullah masih percaya kita ya, karena apa yang Rasulullah SAW kabarkan itu kan wahyu. Tapi kalau ada yang zaman sekarang ya, dia mengatakan saya sudah nggak mau sholat lagi karena sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Loh, yang jamin siapa? Nah, itu dusta semuanya. Makanya hati-hati ya Rabb. Kita berlindung kepada Allah ya akhwati dari ulama-ulama su. Jadi ulama itu ada dua, orang berilmu itu ada dua. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ada ulama su, ulama yang mengaku dirinya berilmu tapi naudzubillah suka nyebarin fitnah syubhat. Ada ulama yang benar-benar ulama, orang-orang berilmu yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan, bukan justru mengajarkan keburukan. Jadi walaupun orang ya di sekitar mempercayai beliau misalnya atau menjadi viral di sosial media, kalau perkataan-perkataannya nyeleneh Bu, menyesatkan umat, maka percayalah itu bukan waliullah tapi waliyus syaitan. Ya, karena mereka kadang menganggap mereka itu walinya Allah. Mereka mengatakan ini loh, saya tuh wali Allah, sudah nggak lagi wajib bagi diri saya salat. Dusta. Ya, itu adalah syaitan yang berbentuk manusia mengajak orang kepada keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Baik. Nah, yang kedua, kalau yang tadi pertama kan dia yakin bahwa sholat itu wajib tapi sengaja meninggalkannya karena terkena syubhat-syubhat. Yang kedua, ada orang muslim atau muslimah yang meninggalkan sholat dan meyakini bahwa sholat itu tetap wajib baginya tapi dia malas. Jadi bukan karena dia meyakini itu tidak wajib, tapi dia mengatakan aku malas sholat. Baik. Ini akan berbeda hukumnya ya akhwati. Kalau yang pertama, hukumnya orang yang meninggalkan salat dan menyebarkan syubhat bahwa salat sudah tidak wajib baginya, bahwa salat itu bukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah SAW di zaman ini, atau dia mengatakan bahwa salat itu kurikulum jadul misalnya, ya. Sekarang udah nggak usah salat lagi. Maka ketahuilah para ulama sepakat bahwa orang ini dinyatakan bukan lagi orang yang beriman, kafir sudah. Karena dia mengingkari syariat, mengingkari apa yang Allah perintahkan. Ya, ijma' ulama, kesepakatan ulama. Kalau dia meninggal dunia walaupun KTP-nya muslim, jangan dikafani, jangan dimandikan, jangan disolati. Karena dia hakikatnya tuh sudah tidak lagi beriman kepada Allah. Dia sudah terang-terangan menyerang Allah. Allah berkata, wajib bagi kalian salat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, ya telah aku wajibkan bagimu salat, tapi dia bilang enggak wajib. Berarti kan dia bertentangan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, gitu ya. Yang kedua, nah ini nih penting nih. Kalau ada orang yang dia mengaku bahwa salat itu tetap wajib, ya, tapi aku males salat. Ya, salatnya kadang bolong-bolong. Hanya ada misalnya di hari Jumat bagi laki-laki, atau mungkin dia salat hanya ya sekedar salat gitu ya. Sehari paling 2-3 ya, yang lain dia tinggalkan. Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Hati-hati nih teman-teman, hati-hati. Jangan sampai kita mudah mengkafir-kafirkan orang. Ya, karena para ulama saja berbeda pendapat. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan dia kafir sudah, walaupun cuma satu salat, seperti Syekh Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan walaupun cuma satu salat sudah itu enggak beriman. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat tapi takasulan, dia malas salat, tapi dia tahu bahwa ini tetap wajib baginya, tidak gugur kewajibannya, maka dia terkena dosa besar. Nah, ini penting nih.
tolong ditulis sesuai dengan pemahaman ibu-ibu. Karena nanti nggak ada lagi pertanyaan, Ustazah, di tempat saya ada orang meninggal dunia. Sering tuh ditanyakan. Dia mengaku dirinya muslim, tapi nggak salat. Jadi saya menyolati nggak? Dilihat dulu. Dia waktu tanya ke keluarganya, dia nggak salat itu karena apa? Apakah karena meyakini bahwa salat itu sudah tidak wajib lagi baginya, maka dia sudah jelas bukan orang beriman walaupun KTP-nya muslim, atau dia meyakini bahwa salat itu tetap wajib baginya tapi malas saja nggak mau salat, maka sebagian ulama mengatakan tetap boleh menyolati. Namun kalau ada orang seperti ini, bagi pemeluk kaum, bagi ketua kaum, bagi orang yang disegani dalam sebuah perkampungan tidak turut serta ikut menyolati sebagai pelajaran bagi yang lainnya, gitu ya. Tulis sesuai dengan pemahaman ibu-ibu semuanya. Saya kasih waktu 2 menit. Loh, kalau nggak ditulis goyo lali. Tulis. Mau di HP boleh, di buku boleh. Tulis sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nggak usah tengok kanan, tengok kiri. Nanti kalau kita tengok kanan, temenku nulis opo, ra ngerti yo, nggak tahu ini. Yo. Tulis sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri. Coba saya mau ngecek ini ya. Oke, sudah ya. Ibu mau menjelaskan? Masya Allah, tabarakallah. Belum saya tunjuk, ibu sudah mau. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kepada ibu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semoga anak keturunannya Allah perbaiki. Amin. Perkenalan dulu. Ya, Masya Allah. Saya senang nih kalau ada kayak gini nih. Masya Allah. Rajin-rajin datang ke pengajian ya Bu ya. Ya. Nama Bu. Saya Bu Basa dari Bu Basa. Masya Allah. Yang pertama, jika orang tidak sholat, Muslim. Jika Muslim, orang Muslim, tapi dia tidak sholat, karena dia karena subhatnya, atau karena pemahamannya yang sesat, karena dia dikatakan kafir, dan kita tidak boleh untuk menyolatkan kalau dia tidak. Kedua, jika orang tidak sholat, orang Muslim yang tidak sholat karena dia malas, menganggap itu hal yang kecil, itu adalah ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa itu memang kafir, kita nggak boleh menyolatkan. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah itu adalah sebuah dosa, dan kita harus menyolatkan. Masya Allah, Mumtaz. Mumtaz tahu Bu? Apa tuh? Mumtaz itu memuaskan. Masya Allah, barakallahu fiik, gitu ya. Masya Allah, gitu ya ibu-ibu. Jadi kita nggak boleh, misalnya ada orang yang dia sholatnya kadang sholat kadang nggak, terus kita bilang kafir, nggak boleh. Kalau kita mengatakan orang lain kafir, padahal orang ini sejatinya tidak berhak untuk kita katakan kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati, gak boleh kita mengkafir-kafirkan orang walaupun beda pemahaman dengan kita. Selagi dia muslim, KTP-nya muslim, menghadapnya kiblat kalau salat, bukan menghadap ke arah matahari gitu. Matahari terbit maksudnya kan, kalau kita kan kiblatnya di barat ya. Matahari terbitnya kemana tuh? Timur gitu kan ya. Maka tetap dia adalah seorang muslim sampai benar-benar ditanya kenapa kau meninggalkan salat. Gitu ya. Dan ini sikap kehati-hatian ibu-ibu. Subhanallah. Banyak orang-orang itu yang hanya ikut-ikutan yang lain gitu ya. Oh, viral nih di sosial media dia sudah kafir. Kemudian kita bilang, "Oh iya dia kafir." Enggak boleh, stop. Ya. Kita enggak boleh menuduh orang lain dengan serampangan dan mengatakan dia kafir. Ya, gitu ya ibu-ibu, itu pesan saya. Baik, yuk kita lanjut ke buku Imam Adz-Dzahabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. Apa kata Allah? Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek,
yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat. Jadi ghayya di sini adalah kesesatan. Yang dimaksud kesesatan kata para ulama adalah adab yang pedih. Berarti ayat ini jelas menegaskan bahwa orang yang meninggalkan salat, dan dia seorang muslim, maka kita awali terlebih dahulu dengan berbaik sangka bahwa dia telah meninggalkan salatnya dan dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Jadi awal pertama kali kalau kita lihat orang nggak salat dia muslim, jangan langsung kita bilang kafir. Ya, oh dia terkena dosa besar. Ya, sampai kita yakin, tabayyun, kita tanya, gimana menurutmu hukum salat? Kemudian dia bilang hukum salat itu wajib, tapi qadarullah saya belum diberikan hidayah, akhirnya saya salatnya bolong-bolong. Bener kan? Tapi kalau kita tanya gimana menurutmu hukum salat? Oh, salat itu udah nggak wajib, ya wajib untukmu tapi tidak untukku. Itu udah parah itu, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa Imam Ad-Dhahabi menjelaskan di dalam surah Maryam bahwa orang yang meninggalkan salat pertama kali kita hukumi dia pelaku dosa besar. Baik. Kemudian Imam Ad-Dhahabi juga menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Dan kata para ulama, wailun, apa di sini Bu? Wailun. Wailun fawailun, itu celaka. Dan kata para ulama arti wailun itu bukan hanya celaka. Ada yang mengatakan wailun itu adalah gunung yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan wailun itu adalah lembah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan wailun itu adalah nama pintu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan wailun itu adalah kebinasaan. Berarti dari ayat ini kita mengetahui bahwa orang yang menyia-nyiakan salat, tidak salat, sebagiannya saja, maka ia termasuk pelaku dosa besar. Baik. Karena biasanya kalau orang kafir, teman-teman gini kalau dalam Al-Quran. Misalnya ada orang tidak beriman kepada Allah ya. Maka biasanya itu ada kata-kata khalidin. Khalidin itu artinya kekal di dalam api neraka. Karena ada orang-orang beriman, pelaku-pelaku dosa besar, bagi kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang beriman kepada Allah tapi dia melakukan dosa besar, sebagaimana kita pelajari nanti dosa besar itu apa saja, maka dia akan diadab di nerakanya Allah sesuai dengan dosa yang dilakukannya di dunia. Namun nanti ada kesempatan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi pelaku dosa besar menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak akan kekal selamanya di dalam api neraka. Tulis nih Bu, penting. Karena ada syubhat kayak Khawarij, Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Dan kita nggak mau, ya nggak ibu-ibu? Setiap kita pernah melakukan dosa besar, tapi kita nggak mau, na'udzubillah summa na'udzubillah, kekal di dalam api neraka. Kita pengennya masuk surga. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam api neraka. Dia punya kesempatan masuk surga. Walaupun nyicip ya. Na'udzubillah min dzalik ya, semoga Allah jauhkan kita dari api neraka. Ya, kan bahasanya nyicip gitu ya sebentar. Nyicipnya aja udah gosong. Orang beriman mau masuk ke surganya Allah tuh dicuci dulu, Bu. Ya, yang tadinya gosong-gosong itu dicuci jadi rodo glowing kali ya. Terus masuk surganya Allah baru deh. Ya, kita berdoa ibu-ibu jangan sampai punya pikiran ya Allah aku pengen nyicip neraka tuh kayak apa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah hamba ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Saya selalu berpesan kepada para wanita muslimah, wahai para wanita muslimah, mintalah surga Firdaus, mintalah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lah kenapa? Repot muslimah kalau dihisab itu. Tasnya banyak, sepatunya banyak, jilbabnya banyak, gamisnya banyak. Ya enggak ibu-ibu?
Ustazah, tapi bapak-bapak juga begitu, udah nggak usah mikirin bapak-bapak, kita dulu aja dulu yang dipikirin. Ya. Jadi kita mikir, ya Rob, semoga kita dimasukkan ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa ada minta itu. Kadang kita cuma minta surga aja. Ya, boleh nggak kita minta lebih detail? Boleh. Baik. Imam Adz-Dzahabi juga menukilkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Sakor itu adalah neraka. Maka mereka menjawab, para penghuni sakor ini, kami dahulu, maksudnya ketika di dunia, tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari meninggalkan salat. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau berkata dengan menukilkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang munafik, adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Dan dalil ini, nas ini yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat walaupun satu kali salat kafir. Ini dalilnya. Paham maksudnya ibu-ibu? Jadi ustazah, dari mana mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafirnya? Dari ini, dari hadis ini, al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah yang bersabda, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Nah, mereka berpendapat halnya dengan hadis ini. Baik, Imam Adz-Dzahabi berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menukilkan hadis Rasulullah SAW, man fatathu salatul asri habita amaluh. Hati-hati nih Bu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka amalnya gugur. Loh, kok bisa ustazah? Di situ disebutkan salat asar tapi bukan salat subuh, bukan salat duhur, bukan salat isya. Karena salat asar itu adalah salat yang termaktub di dalam Al-Quran. Disebut di dalam Al-Quran salatul wusta. Salat asar tuh Allah sebutkan tuh, hafidhu ala salah. Coba dibuka surah Al-Baqarah. Baik, surah Al-Baqarah ayat 238. Dibuka ibu-ibu. Surah Al-Baqarah ayat 238. Silahkan dibuka. Sudah? Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Kata para ulama, salat wusta ini salat asar. Ya, di situ Allah menjelaskan peliharalah kalian salat asar. Ya, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Maka hati-hati teman-teman dengan salat asar. Maksudnya sesibuk apapun. Karena orang tuh salat asar itu kan apa ya? Istilahnya dimana kalau kita lihat time salat asar tuh orang lagi pulang kerja gitu loh. Paham dah maksudnya Ibu? Kalau zuhur itu kan masa-masa dia setengah hari gitu ya. Nah, setengah hari habis makan jadi semangat sholat gitu. Kalau sholat asar tuh kan dipikir-pikir orang kerja pulang ke rumah maunya apa? Leye-leye, rebahan. Nanti deh sholat asarnya. Ya, bahkan tercela kalau ada orang sholat asar nunggu sampai matahari menguning. Itu tidak diperkenankan. Ya, katanya kalau ada orang ya suka membiasakan sholat asarnya jam 5 lebih sampai matahari menguning walaupun itu belum tenggelam, maka ini nanti terjangkit sifat munafik, Ibu. Hati-hati. Jadi sholat asar tuh perlu kalau bisa di awal waktu. Ya, kalau sholat duhur boleh, diperbolehkan kalau misalnya untuk laki-laki, misalnya panas teriknya luar biasa, maka dia nunggu nggak panas dulu, itu diperbolehkan. Tapi untuk sholat asar nggak ada sabda Rasulullah yang mengatakan ya sholat asar itu diakhirkan, tuh nggak ada. Ya, sholat asar dia diawalkan, gitu ya. Bahkan ada satu hadis, ibu-ibu nih ngeri banget ya, yang Rasulullah SAW pernah bersabda, alladzi tafutuhu salatil asri ka'annama utira ahlahu wa maluhu
Orang yang terluput dari sholat asar seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya. Kira-kira Bu, kalau ada orang, manusia, hamba Allah, yang dia kehilangan keluarganya pergi semua. Hartanya juga hilang, ambruk. Ya, ada banjir bandang gitu ya, keluarganya meninggal, hartanya habis. Kira-kira dia sedih nggak? Pasti. Ya sedih berlarut-larut kan? Ya harta nggak ada, keluarga nggak ada gitu kan? Maka kata Rasulullah SAW, ibaratnya orang yang yafutuhu, yang meninggalkan salat asar, tertinggal salat asarnya, nggak salat asar tuh seperti orang yang kehilangan keluarganya, seperti orang yang kehilangan hartanya. Harusnya sedihnya pakai banget rugi, gitu loh. Insyaallah. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita memperhatikan yang namanya salat asar. Baik. Lanjut, apa kata Imam Ad-Dhahabi? Imam Ad-Dhahabi berkata, ya, beliau menukilkan sabda Rasulullah SAW, bainal abdi wa bainal kufri awi syirki tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran atau kesyirikan adalah meninggalkan salat. Berarti ini adalah dalil yang menyebutkan bahwa salat ini kalau ditinggalkan dia akan menjadi kafir. Baik. Kemudian man taraka salat muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Qalahu makhulun an Abi Dzarrin wa lam yudrikhu. Ya. Di sini disebutkan barang siapa yang meninggalkan salat wajib secara sengaja maka dia telah terlepas dari tanggung jawab Allah. Terutama ibu-ibu, sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan barang siapa yang ingin dijamin hidupnya oleh Allah itu berkenaan dengan salat subuh. Jadi orang yang salat subuh, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala fi dzimmatillah. Subhanallah. Jadi bukan karena kita mampu untuk salat subuh, bukan pula karena alarm yang kita pasang di HP kita, bukan. Tetapi murni kita salat subuh itu karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun alarm sudah dipasang, ya enggak ibu-ibu? Kalaupun kita sudah oke standby untuk salat subuh, kalau belum diberikan taufik ya enggak salat subuh. Iya enggak? Banyak nggak zaman sekarang orang-orang meninggalkan sholat subuh? Banyak. Wabil khusus ya anak-anak yang kalau malam hobinya nongkrong. Akhirnya sholat subuhnya bablas. Maka dari itu kencengin doa Bu untuk anak keturunan kita. Baca doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak keturunanku orang-orang yang mencintai salat. Ya, kadang seorang ibu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran seorang anak yang kalau salat digobrek-gobrek, tahu digobrek-gobrek. Nah, salat wabil khusus salat subuh. Ya. Maka dari itu mintalah agar Allah melembutkan hatinya karena yang memegang hati anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Imam Ad-Dhahabi berkata, wa qala Umar radhiyallahu anhuma, amma innahu la hadda fil islami li ahadin tarkas shalah. Sesungguhnya tidak ada bagian untuk seorang yang meninggalkan salat di dalam Islam, kata Umar. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, man taraka as-salat faqad kafar. Wa qala Ayyub As-Sakhtitani mithlu dhalik. Wa rawal Jurairi an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu salat. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa akhrajahu at-Tirmidzi duna dzikr Abi Hurairah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah orang-orang yang meninggalkan salat, kata Umar, sudah tidak ada lagi tempat baginya untuk menjadi muslim. Artinya Umar lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat sedangkan dia muslim, maka dia sudah tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, Imam Ad-Dhahabi pun berkata waqala Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini adalah seorang ulama yang punya madhab namanya madhab Dhahiri. Jadi Ibnu Hazm itu seorang ulama. Ya sama, hampir sama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Tapi Ibnu Hazm ini punya madhab sendiri. Namanya madhab Dhahiri. Madhab Dhahiri itu seperti apa Ustazah? Madhab Dhahiri ini nggak pakai kias. Ya Dhahiri ini dia yang nampak ya bilang, yang nampak ya ini, nggak ada kias-kiasan. Kias itu adalah menistimbatkan, menjadikan hukum yang belum ada itu ya ditempel di hukum yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi di apa namanya? Hampir diambil dari hadis dan Al-Quran, kemudian diambil untuk
menghukumi hukum yang misalnya hukum-hukum kontemporer zaman sekarang. Ya, itu namanya qiyas. Tapi kalau ulama zahiri enggak make. Ya. Apa kata Ibnu Hazm? La dzamba ba'da syirki a'dhamu min tarkis salat hatta yakhruja waqtuha wa qatli mu'min bighairi haq. Kata Ibnu Hazm, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan daripada meninggalkan salat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Artinya Ibnu Hazm lebih condong kepada masuk dalam perkara ini adalah dosa besar. Jadi Ibnu Hazm mengatakan orang yang meninggalkan salat itu dihukumi pelaku dosa besar. Kalau Umar, orang yang meninggalkan salat dihukumi sebagai orang yang kafir. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, "Waruya Hammam nabba'ana Qatadah 'anil Hasan an Hurais bin Qabisa qala, haddatsani Abu Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatu. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Begini Ibu-ibu. Kata Hammam, ya, disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali amalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Kalau salatnya bagus, salatnya baik, idza saluhat, ya, maka dia aflah wa anjah. Dia termasuk bagian dari hamba Allah yang mendapatkan aflah, kemenangan, wa anjah, dan kesuksesan. Sebaliknya, kalau salatnya enggak bagus, salatnya rusak, salatnya cacat, maka dia termasuk orang yang merugi. Sekarang kita sedikit membahas seperti apa salat yang bagus itu. Salat yang bagus adalah salat yang kita berikan hak-haknya. Ya, salat yang bagus itu salat yang kita berikan haknya. Contohnya apa haknya salat? Tumakninah. Tumakninah itu adalah kondisi di mana kita menenangkan badan kita. Tumakninah itu artinya tenang. Tumakninah maksudnya tidak menggerakkan badan kita, ya, atau kita tidak terburu-buru dalam mengerjakan setiap gerakan salat dan memberikan waktu untuk gerakan salat itu sendiri. Misal, contoh, ketika sujud, maka sujudlah dengan sempurna. Ya, sujud dengan sempurna, kemudian dinikmati bacaan sujud yang kita baca. Dan ketika kita sujud itu kondisi di mana seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rukuk juga demikian. Ketika kita duduk tasyahud juga demikian. Jadi salat yang benar itu bukan salat yang cepat-cepatan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak tumakninah, rusak salatnya. Karena dia telah meninggalkan salah satu rukun salat, yaitu tumakninah. Hati-hati, hati-hati. Saya sering melihat para muslimah kalau pas lagi di perjalanan kita di rest area itu salatnya kayak cepet-cepet gitu loh. Ya Rob, saya berdoakan ya Rob. Saya nggak kenal beliau. Kalau mau nasihatin, iki sopo gitu kan ya. Saya doakan ya Allah berikanlah hidayah untuk ibu yang ada di samping saya ya Rob. Berikanlah kelezatan salat. Salat itu ada lezatnya ya akhwat. Iman itu ada lezatnya. Ibaratnya kita memakan sesuatu yang mengandung selera kita, ya kita makan kan, misalnya ibu-ibu sukanya apa sih? Saya tanya deh, ibu-ibu suka makan apa? Apa makanan favorit ibu-ibu? Nggak ada. Bakso, oke. Apalagi bakso saja? Gorengan. Wah, selera gorengan ini ibu-ibu. Ada yang lebih salad sayur misalnya ya. Apalagi makanan buah-buahan gitu ya. Apakah buah-buahan tidak mengandung selera ibu-ibu? Oh, durian, boleh deh ya, durian ya, oke. Nah, kalau ada orang favoritnya makan durian, ya, terus disajikan durian yang luar biasa lezat, itu merasakan lezat nggak sih? Kelezatan nggak dalam dirinya? Puas nggak? Walaupun kepuasan dunia itu semu, tapi kan pas makan duriannya enak gitu kan, masya Allah, lezat, ya lezat gitu. Kan ada kelezatan. Maka orang beriman kalau sholatnya benar, dia akan merasakan kelezatan dalam sholatnya. Subhanallah. Nggak pengen tuh cepet-cepet, ya enggak. Kenapa? Karena sholat itu sejatinya kita sedang bertemu dengan Allah. Dan apabila kita punya problem ya akhwati, punya masalah,
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk kita menghadap Allah dengan cara salat. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau kita punya problem, punya masalah, maka sabar dulu, tidak reaktif, ambil air wudu, salat, minta sama Allah. Allah kasih solusi. Hidup itu jangan dibuat ribet karena kita yang meribetkan. Ya. Hidup itu solusinya ada di sabar salat, doa. Kalau lagi haid, gimana Ustazah, kan nggak bisa salat, berdoa, boleh, silakan, minta sama Allah. Ya, bertakwa kepada Allah, perbanyak istighfar, karena di setiap istighfar yang kita ucapkan itu akan ada solusi yang Allah berikan. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, kalau zaman sekarang ada yang banyak ya masalah, banyak problem, itu masya Allah ya. Solusinya di situ aja, sabar, sholat, doa. Sampai kapan tuh Ustazah solusi itu? Sampai hari kiamat. Ya, solusi kurikulum itu nggak akan berubah karena Allah yang berfirman wasta'inu bis sabri wassalah. Ya. Ustazah, boleh nggak kita nangis dalam sholat? Boleh. Ya. Boleh nggak kita curhat sama Allah dalam sujud kita? Boleh. Ya. Bahkan kalau kita baca surah Al-Fatihah, sejatinya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ya Rabb. Allah lah berkata kepada kita, hambaku telah memujiku. Allah senang ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam salat kita. Dan itu tidak berlaku ketika kita baca surat Al-Fatihah di luar salat. Karena hadisnya kalau kita salat baca Al-Fatihah maka Allah akan jawab ya bacaan ayat Al-Fatihah kita. Ya, Masya Allah. Jadi salat itu punya kelezatan. Kalau kita merasa selama ini salat itu menjadi beban, maka ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita menjadikan selama ini salat itu hanya berupa sesuatu yang menggugurkan kewajiban kita, maka itu ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Perlu kita perbaiki lagi, minta sama Allah agar Allah memberikan kelezatan dalam salat-salat kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk bagian dari orang-orang yang merasakan kelezatan salat. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata, menukilkan hadis Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, muttafaqun alaih. Baik. Rasulullah SAW bersabda, ya ini hadis yang sahih karena muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya kuat. Apa kata Rasulullah SAW? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal ini, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Artinya ya akhwati, tidak boleh kita membunuh orang, ya, dengan beralasan dia kafir karena meninggalkan salat. Itu nggak boleh. Sampai kita tahu betul bahwa dia tidak lagi beriman kepada Allah, sampai kita tahu betul bahwa dia menentang Allah dengan mengatakan salat tidak wajib lagi baginya. Baik. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menukilkan hadis dari Rasulullah SAW, an Abi Sa'idin anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah. Faqala wailak. Awalistu ahaqqu ahli al-ardi ayyattaqillah? Qala Khalid bin Walid ya Rasulullah ala adribu unuqah? Qala la, la'allahu an yakuna yusalli. Ya Rabb. Lihat teman-teman, betapa bagus akhlaknya Rasulullah. Gimana Ustazah kok bagus akhlaknya? Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ittaqillah, katanya. Ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi laki-laki ini bilang apa? Bertakwalah kepada Allah. Maka Rasulullah menjawab, celaka engkau, bukankah aku penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah? Ya, maksudnya Rasulullah kesal tapi nggak nyampe emosi kayak Khalid. Ya, Khalid langsung bilang gini, Khalid bin Walid, ya Rasulullah, ben aku penggal tuh lehernya, nggak beradab, kata Khalid gitu ya. Khalid, Umar itu kalau ada yang menyakiti Rasulullah tuh berada di garda terdepan itu. Ya. Kata Khalid, kok yo iso gitu ya. Dia datang langsung menasihati Rasulullah. Apa yo nggak tahu di depannya Rasulullah. Padahal kan dia nyebutin ya Rasulullah ittaqillah gitu ya.
Maka kata Khalid, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal leher laki-laki ini. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata Rasulullah, ya Khalid, jangan kau penggal lehernya. Semoga, kata Rasulullah SAW, semoga barangkali dia masih ada yang dia kerjakan salat walaupun cuma satu. Subhanallah. Artinya ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak lantas kita katakan kafir. Kalau Rasulullah SAW mengatakan orang ini kafir, maka jelas Rasulullah memperbolehkan Khalid untuk memenggal lehernya. Gitu ya. Baik. Imam Ad-Dhahabi berkata, warawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadis Abdullah bin Amrin. Masih banyak ya ibu-ibu ya. Nanti saya simpulkan. Fi min hadis Abdullah bin Amrin an Nabi SAW annahu qala wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur. Subhanallah. Wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. La haula wala quwata illa billah. Orang yang meninggalkan salat nanti di hari kiamat dikumpulkan bareng Fir'aun. Orang yang meninggalkan salat nanti dari kiamat dikumpulkan bareng Qarun. Ada yang kenal Qarun? Loh, kenal di mana, Bu? Loh, jadi ini ono kenal katanya. Oh, di dalam Al-Qur'an. Orang yang meninggalkan salat nanti pada hari kiamat dikumpulkan bareng Haman. Tahu Haman? Oh, kenal juga. Oh ya. Satu lagi, orang yang dia meninggalkan salat nanti pada hari kiamat disatukan dengan Ubay bin Khalaf. Tahu Ubay bin Khalaf? Orang musyrikin yang menentang Rasulullah SAW. Itu Ubay bin Khalaf, yang musuh Islam. Ya. Jadi intinya ibu-ibu bahwa orang-orang yang meninggalkan salat disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa dia nanti akan dikumpulkan bareng orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kapan? Pada hari kiamat. Kemudian Imam Ad-Dhahabi berkata, wa hadhihin nusus tusy'iru bi kufrin tarikus shalah. Dalil-dalil ini menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Kemudian Imam Ad-Dhahabi berkata, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramallahu 'alan nar. Subhanallah. Rasulullah berkata kepada Mu'adz ini adalah seorang sahabat. Beliau dai pertama, duta Islam pertama itu Mu'adz. Diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk berdakwah. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Mu'adz? Wahai Mu'adz, ya ketika engkau bertemu dengan ahlul Yaman, ya dengan orang-orang Yaman zaman dahulu kala, ya peninggalannya Abraha itu yang menyerang Ka'bah. Nah, beliau kan tinggalnya di Yaman. Ya, maka ketika itu Rasulullah mengatakan, ya tidak ada seorang hamba pun bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya kecuali Allah akan mengharamkan dari neraka. Maksudnya adalah setiap orang Muslim yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dia akan masuk surga, dan setiap orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dia masuk neraka. Baik, karena pembahasan tentang dosa meninggalkan salat ini, maka Imam Ad-Dhahabi menyimpulkan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat tidaklah berada pada satu tingkatan. Maksudnya, selagi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun meninggalkan salat tetap disebut sebagai orang yang Muslim tapi pelaku dosa besar. Baik, Imam Ad-Dhahabi mengatakan famu akhirus salat an waqtiha sahibu kabira wa tarikuha bil kulliyah a'ni as-salat al-wahidah kaman zana wa sarik lianna tarku kulla salatin aw tafitaha kabira fa in fa'ala dhalika marrat kana min ahli al-kaba'ir illa an yatub fa in lazama tarka as-salat fa huwa min al-akhsarin al-ashqiya'il mujrimin. Nih ibu-ibu, saya simpulkan bahwa Imam Ad-Dhahabi beliau mengatakan dan beliau berpendapat bahwa orang yang mengakhirkan salat, contoh salat duhur dimulai dari jam berapa? 11:30 sampai jam asar jam berapa, Bu? 15 kurang 20. Oke ya, kurang 5 menit. 15 kurang 5 menit. Kalau ada orang dia mengakhirkan waktu duhur sampai masuk di waktu salat asar, ya, maka kata Imam Ad-Dhahabi, walaupun dia salat tapi udah nggak masuk lagi waktu duhur, maka kata Imam Ad-Dhahabi dia telah melakukan dosa besar. Tetap, ya, Imam Ad-Dhahabi begitu. Yang penting dia salat. Nah, ibu-ibu, teman-teman, saya izin menyampaikan, alhamdulillah Allah ingatkan, hati-hati dengan kita para muslimah. Terkadang
kita itu meremehkan waktu sholat kita manakala kita suci dari haid. Harusnya kita sudah sholat zuhur karena sudah bersih. Dan tanda kita boleh sholat ada dua. Ya, tanda kita boleh bersuci dari haid itu ada dua. Yang pertama adalah qussatul bayda, adanya cairan putih bening yang keluar, atau cairan putih yang berwarna putih walaupun tidak bening tapi dia keluar dari farji kita, dari kemaluan kita. Atau yang kedua adanya jafaf. Jafaf itu kering di celana dalam kita. Maka kalau demikian keadaannya kita langsung mandi. Ya, nggak boleh kita nunggu. Aduh, sebentar lagi kan asar, yo. Eman nanti mandinya 2 kali. Oh, sebelum asar dan asar. Berarti kalau demikian kita meninggalkan salat duhur dengan disengaja. Maka dari itu kalau saya ambil pendapat teman-teman, kalau misalnya kita tuh kapan sih ngecek bersih apa enggak? Haid kita udah bersih belum? Setiap kali salat dicek, ibu-ibu. Setiap masuk waktu salat dicek ya, dicek. Ustazah, kalau mau tidur, dicek juga. Mau tidur, barangkali kita sudah bersih, tapi kita nggak mau ngecek, akhirnya kita bablas tidur, bangun subuh, salat isyanya kita nggak salat. Ya, hati-hati. Namun ingat ibu-ibu, teman-teman, jangan juga kita tergesa-gesa dalam bersuci. Masih ada kuning-kuning, dia bilang udah ini bersih nih, mandi, padahal itu masih darah. Kuning itu kalau dia keluar bersamai dengan setelah dia haid, maksudnya merah, coklat, kuning, maka kuning ini disebut darah. Kalau masih bersambung dengan darah haid, jangan buru-buru, tunggu. Masih kuning, tunggu dulu. Masih flek tuh juga ada 2, ibu-ibu. Saya tuh masya Allah ya, banyak belajar tentang kondisi darah-darah wanita itu kemarin ya, ketika sharing dengan teman-teman yang ada di Tangerang di BSD itu saya tanya tuh ibu-ibu tuh, dan itu masalah darah. Saya tanya, ayo pengalamannya gimana ibu-ibu yang haid? Ini bilang oh ternyata ya wanita itu yo beda-beda. Ada yang flek itu diawali di awal sebelum haid, itu ngeflek dulu baru merah. Ada yang langsung jreng merah, fleknya berada di akhir. Nah, itu macam-macam tuh. Bahkan kemarin saya belajar juga, ternyata orang menopause juga beda-beda. Ada yang 50 tahun belum menopause, masya Allah, masih seger, darah haid keluar. Ada yang 48 tahun dia sudah menopause. Subhanallah. Makanya benar-benar tidak bisa kita simpulkan, oh ini nyendungan kayak gini sebelum bercerita. Masya Allah. Dan ini penting gitu ya ibu-ibu. Nah Ustazah gimana dong caranya biar hati-hati nih? Balik lagi. Berarti gini Bu, kalau mau lebih hati-hati, ibu suci di waktu asar. Ya, suci di waktu asar. Dan duhur tuh lupa lihat. Ya, lupa lihat sudah masuk waktu asar, jam 3:30 lah baru ngecek. Nah, padahal tadi jam 2:30 itu udah bersih. Nah, kan ngeceknya terakhir kan jam 12 ya misalnya. Karena masuk duhur 2:30, jam 12 ngecek kok masih ada sedikit gitu ya. Nah, 2:30 itu dia udah bersih, tapi dia ngecek 3:30. Ya, berarti dia meninggalkan sholat duhur, ya enggak? Maka untuk kehati-hatian boleh sholatnya asar baru duhur. Boleh. Ya, untuk kehati-hatian. Gitu ya ibu-ibu. Dan hati-hati juga teman-teman bagi yang dapat haid tapi sudah masuk waktu salat dan dia sudah bisa kalau mengerjakan salat bareng 1 rakaat. Jadi misal adzan duhur, Allahu akbar, baru Allahu akbar, cerit keluar. Itu kira-kira kalau salat 1 rakaat nyampe enggak? Baru Allahu akbar. Salat 1 rakaat nyampe enggak? Enggak, maka dia enggak wajib untuk salat. Tapi kalau sudah adzan selesai, qomat bahkan ya. Terus dia belum salat, ya. Tapi ternyata dia haid, padahal udah masuk waktu salat, berarti dia hutang enggak? Hutang. Tulis. Jadi kata para ulama kadar dia masuk waktu salat atau enggak itu kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit itu udah masuk. Ya, berarti kalau 10 menit teman-teman suci sebelum masuk waktu salat asar, berarti masih wajib untuk mengerjakan salat duhur. Ya, kalau dia sudah haid 10 menit setelah adzan, ya,
bukan setelah adzan. Setelah masuk waktu salat 10 menit dia belum salat, kemudian keluar darah haid, berarti dia juga sudah terkena kewajiban untuk salat. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Kadang kita tuh suka ya udah deh gitu ya. Suka apa ya? Gimana Mbak? Meremehkan. Padahal jelas ya serem ya orang yang meninggalkan salat dengan disengaja. Baik. Terakhir ya ibu-ibu ya udah nggak ada ini. Ini yang terakhir ya. Maka dari itu kata Imam Ad-Dhahabi, setiap orang yang meninggalkan salat itu tingkatannya berbeda-beda. Yang pertama, orang yang mengakhirkan salat, ya, dia masih melakukan salat hanya saja sudah di luar waktunya, maka dia telah melakukan dosa besar. Yang kedua, kata Imam Ad-Dhahabi, orang yang meninggalkan satu salat, tidak salat sama sekali, bahkan meski di luar waktu pun tidak salat. Ya, jadi meninggalkan salat tapi satu salat, ya, satu waktu. Meskipun hanya sekali ia melakukan, maka ia dihukumi seperti orang yang melakukan dosa besar. Seperti orang berzina, mencuri, tetap dia terkena dosa besar. Yang ketiga, orang yang meninggalkan satu sholat secara berulang-ulang, maka ia terancam dengan neraka kecuali ia bertobat. Yang keempat, orang yang terus-menerus meninggalkan salat, seakan-akan ia telah kafir dan termasuk orang yang paling binasa, celaka, dan mujrim. Balik lagi ibu-ibu. Ya, kalau Imam Ad-Dhahabi lebih merinci tentang tarikus salat, orang yang meninggalkan salat. Sekarang dikembalikan hukumnya kepada ibu-ibu, mana yang diyakini. Ya, kalau ibu-ibu meyakini bahwa orang yang meninggalkan salat selagi dia masih meyakini bahwa salat itu wajib, dia pelaku dosa besar, ya pegang pendapat ini. Tapi kalau ibu-ibu meyakini enggak lah Ustazah, pokoknya orang yang meninggalkan sholat itu kafir misalnya ya, maka ya udah diyakini pendapat ini, boleh silahkan. Ya wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, selesai satu bab kabair tentang tarikus shalah. Semoga Allah Azza wa Jalla jaga kita semuanya untuk terus mencintai salat. Semoga anak keturunan kita pun demikian. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.